Perkenalkan, saya Andri Ganda Saputra, memegang di sekolah ini adalah sebagai Kepala Program Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sela-sela ini, masa pandemi ini membuat kita merasa bersedih, sehingga kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka. Tapi walaupun dengan video ini yang singkat ini, mudah-mudahan siswa-siswi SMK Lugina yang memilih jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau lebih kenalnya jurusan RPL, atau juga yang populernya adalah jurusan komputer. Padahal jurusan komputer itu banyak, tidak hanya RPL saja, ada TKJ-nya, ada lagi teknik informatikanya dan lain-lain. Sekilas pandang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau jurusan RPL, mungkin anak-anak siswa-siswi yang memilih jurusan RPL itu bingung memulai dari mana, mengerjakan apa, dan tujuannya apa. Ya, jadi saya akan jelaskan dulu apa sih jurusan RPL itu. Jurusan RPL itu adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di sekolah. Jadi sebuah jurusan yang ada di sekolah. Kalau di fakultas komputer atau di universitas yang lainnya, RPL itu sebagai mata produktif, ya, mata uji. Tapi kalau untuk di SMK itu menjadi mata jurusan. Sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software. Jadi software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman. Jadi kalau yang suka-suka bermain web, mau buat website sekolah, website office dan lainnya, itu di jurusan RPL. Gitu ya. Aplikasi yang sering ingin membuat aplikasi game dan sebagainya di Android juga di RPL. Dan semua yang berkaitan dengan pemrograman, dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Jadi intinya RPL tidak akan jauh-jauh dari tiga hal itu, ya, kita ngoding, kita ngedesain, dan kita belajar algoritma. Nah, yang akan menjadi kunci keberhasilan Rekayasa Perangkat Lunak tersebut. Nah, jadi RPL itu jelas pembelajaran yang mengasah otak, gitu ya, mengasah lagi logika, mengasah lagi keahlian, gitu ya. Itu RPL. Selanjutnya kalian akan mendapatkan pembelajaran di muatan kejuruan. Jadi ada muatan kejuruan. Nah, muatan kejuruan ini dibagi 3. Ada C1, dasar bidang keahlian, C2, dasar program keahlian, C3 ini yang intinya adalah inti dari RPL, ya, kompetensi keahlian atau disebut dengan mata pelajaran produktif. Gitu. Yang pertama, di dasar bidang keahlian itu semua umum. Jadi untuk jurusan RPL itu umum akan mendapatkan dasar bidang keahlian sama dengan jurusan lain seperti simulasi digital, fisika, kimia, itu umum. Selanjutnya dasar pemrograman keahlian juga termasuk umum, iya, termasuk khusus juga, iya. Di sini umumnya itu sama dengan jurusan komputer lainnya, itu ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, ada pemrograman dasar, dan dasar-dasar desain grafis. Nah, intinya, kalau di intinya itu adalah kompetensi keahlian. Inti dari pembelajaran RPL yaitu pemrograman perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak. Selanjutnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi secara langsung RPL ini benar-benar
membuat kalau kita 3 tahun di SMK Lugina ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan, bisa melakukan, bisa melaksanakan untuk pembelajaran di dalam pemrograman rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, keunggulan jurusan RPL. Nah, keunggulannya tadi pertama pengertian RPL, yang kedua apa saja yang akan dipelajari, yang ketiga adalah keunggulan jurusan RPL. Keunggulan jurusan RPL yang pertama adalah mampu bekerja di berbagai bidang. Nah, ini hebatnya RPL nih. Ya, jadi mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke bengkel otomotif, pasti ada yang namanya cek komputer ya. Sekarang itu ada ngecek motor aja pakai komputer, ngecek mobil aja pakai komputer. Kalau di perbankan syariah, di perbankan, di bank-bank kalian juga sama. Yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Karena banyak proyeknya gitu ya. Yang ketiga, pekerjaan yang relatif mudah dan santai dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi, tentunya menggunakan internet. Jadi kalau kalian ngoding perlu internet, itu modalnya. Yang keempat, lebih terdepan dari jurusan lainnya karena orang awam di luar sana, karena jurusan RPL lebih mengerti dan mendalami berbagai teknologi. Jadi pertanian saja sekarang itu banyak orang-orang RPL itu terjun ke dunia pertanian, itu bagaimana dia bisa menyiram sawahnya dengan otomatis gitu ya, nggak perlu disiram manual. Selanjutnya, apa saja sih yang dipelajari jurusan RPL? Nah, tadi sudah banyak tadi ya, coding, desain, algoritma dan lain-lain. Nah, jurusan RPL, nah yang terakhir adalah jurusan RPL kerjanya apa sih? Nah, banyak yang tanya nih nanti kalian kalau masuk ke RPL, Pak, kalau saya lulus bisa kerja apa gitu kan? Apa saja sih lowongan kerjanya? Lulusan SMK jurusan RPL banyak daftar peluang kerjanya. Pertama, bisa menjadi konversi PSD ke WordPress. Nah, itu kalau kalian suka desain. Yang kedua, developer IT. Itu banyak merupakan pekerjaan yang mengharuskan Anda dapat mengembangkan perangkat lunak. Nah, banyak perangkat lunak itu di pendidikan, bisnis, hiburan, game, dan telekomunikasi dan lain-lain. Yang ketiga adalah programmer. Nah, ini kalau programmer itu enak, kerjanya santai, diam di rumah gitu ya, dapat uang gitu. Yang keempat, IT konsultan. Yang kelima, sistem analis dan sistem integrator. Yang keenam, database engineer atau database administrator. Yang ketujuh adalah web engineer. Kedelapan adalah computer network. Kesembilan, game developer. Ke-10, intelligent system developer. Yang 11 adalah software tester. Oke, demikian yang Bapak bisa ceritakan tentang rekayasa perangkat lunak atau RPL. Mudah-mudahan kalian yang masuk ke jurusan RPL bisa belajar sungguh-sungguh, belajar dengan serius, belajar dengan tekun, sehingga 3 tahun ke depan kalian bisa menjadi seorang yang memiliki kreativitas tinggi di bidang teknologi gitu. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum